sini saya mencoba menyampaikan materi saya dengan judul Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam konteks peradaban global berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya suara saya kedengaran, Bu? Jelas, Ibu, silakan. Oke, lanjut. Ya, next. Halo, ya. Oke, jadi sedikit mengulas dari beberapa pemateri tadi telah menyampaikan bahwa intinya banyak juga perundang-undangan di Indonesia ini yang dihasilkan tetapi masih belum memberikan atau belum dirasakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara itu berhak melindungi daripada segenap bangsa Indonesia sebagai tujuan daripada negara Republik Indonesia. Seperti kita juga ketahui saat ini karena filosofi Pancasila itu ya memang harus dibumikan, harus dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena apa? Peraturan perundang-undangan yang baik itu paling tidak harus memuat ada 3 unsur. Yang pertama dari sisi filosofinya sendiri, dari sisi yuridis dan juga sisi sosiologis. Seperti kita ketahui, sisi filosofi dari filosofi negara kita adalah Pancasila. Nah, seperti juga mungkin kaitan antara politik atau Pancasila sebagai ideologi yang harus terus dikembangkan terkait dengan semakin kemajuan zaman saat ini. Kita saat ini pun dari sisi riset dan teknologi itu ada namanya badan lembaga baru yang namanya BRIN ya, mungkin semua sudah tahu. Nah, di BRIN itu mereka setiap pagi selalu mengumandangkan sila-sila Pancasila. Jadi kalau masuk kantor di BRIN itu Bapak Ibu, itu setiap pagi mereka pasti selalu ya mengucapkan, melafalkan, mendengarkan seantero kantor BRIN itu dengan lafal Pancasila. Intinya apa? Itu secara tidak langsung adalah bagaimana Pancasila itu sehingga semakin mengakar kuat di dalam pikiran ya, dalam karena alam pikir bangsa Indonesia terutama para pengemban pendidikan, akademisi, teknologi dan sebagainya. Oke, kembali ke judul saya tadi bahwa pandemi COVID-19 itu telah kita jalani dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun ini sehingga banyak sekali dampak yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa ini. Semua pola kehidupan kita menjadi berubah yang sudah lazim kita kenal dengan tataran new normal. Tentu yang namanya new normal tidak normal seperti sedia kala. Itu kenapa ada labeling new normal ya. Mungkin next lanjut ya. Slide kedua, selanjutnya yang ketiga. Oke. Nah, tataran new normal yang kita alami juga sangat berpengaruh terhadap dinamisasi hukum di Indonesia. Perubahan tataran new normal meliputi semua bidang kehidupan. Tadi juga sudah disebutkan ada dari sisi pinjaman online ya, berarti dari sisi ekonomi. Ada juga tadi yang pertama dari UI tadi saya lupa Mbak Sharon kalau nggak salah mengungkapkan adanya kasus pelecehan seksual, perundungan dan sebagainya yang sebelumnya tidak dimuat mungkin atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, ataupun walaupun sudah dimuat tapi masih terkesan banyak belum memberikan nilai keadilan atau kenyamanan bagi rakyat Indonesia sendiri khususnya. Lalu tadi juga ada dari Ibu Dokter siapa tadi saya lupa, Ibu Fitri ya, dan juga rekannya tadi mengungkapkan juga bahwa bagaimana nih ya di dalam semakin tingginya pendidikan hukum, semakin tingginya kemampuan kita dalam mengenal hukum ketika bagaimana implementasi di lapangan seperti itu. Jadi kesemuanya memang intinya nilai-nilai Pancasila itu harus masuk ke dalam setiap sendi kehidupan daripada kita, baik bernegara maupun bermasyarakat. Oke, next. Lanjut lagi. Ketika berbicara new normal juga dalam artian bahwa kehidupan normal yang saya bilang tadi tidak kita jalankan sebagaimana semestinya. Tidak kita jalankan dalam keadaan yang normal sebelumnya. Contoh, misalnya pada saat ini saja kita sedang menjalankan proses pembelajaran yang bersifat online, ya kan? Kemudian juga misalnya kita juga nih seminar nih biasanya kita offline ini menjadi online.
Kemudian juga yang lagi marak-maraknya, terutama kita ibu-ibu ya, mungkin juga kaum muda, sama belanja online. Begitu banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Tapi di sisi lain juga banyak sisi-sisi negatifnya juga dari kemajuan daripada kehidupan teknologi ketika dikaitkan dengan masa pandemi ini. Contoh tadi, misalnya sekarang begitu bebasnya orang berekspresi gitu ya, atau misalnya perundungan, atau misalnya hate speech dan sebagainya di dalam dunia sosial media, ataupun juga menyalahgunakan teknologi. Seharusnya ketika kita menarik ke tataran filosofi, teknologi itu sebenarnya diciptakan untuk memudahkan, memberikan kenyamanan, memberikan percepatan ya di dalam suatu proses. Nah, namun ya kita juga tidak memungkiri bahwa yang namanya manusia ya itu ataupun dalam suatu sistem pasti ada dua mata sisi uang. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Oke, next. Seperti pada gambar selanjutnya bisa kita lihat nih. Apalagi sekarang lagi maraknya soal PCR gitu ya, ataupun ada yang bagaimana nih ketika kemarin juga disampaikan pada saat pembukaan, apakah ketika dikaitkan dengan HAM ya, misalnya orang misalnya mau belanja atau apa itu harus misalnya melampirkan vaksin dan sebagainya. Padahal di Undang-Undang Kesehatan pun dijelaskan sebenarnya ada HAM yang menyatakan bahwa kita berhak atas badan kita sendiri. Jadi sebenarnya ya di Undang-Undang Kedokteran mungkin bisa di Undang-Undang Kesehatan kalau nggak salah saya lupa pasal berapa, pasal 49 kalau nggak salah. Itu kita pribadi berhak atas apa yang masuk ke tubuh kita. Jadi kita berhak ya. Tapi itu tadi ketika berbicara regulasi ya, kita nggak tahu nih tatarannya undang-undang atau peraturan atau sebagainya. Tapi kita sudah diberi mindset kita harus patuh. Kemudian juga tadi ya ada pinjaman online ilegal. Kemudian gambar ketiga menunjukkan bahwa iptek juga bisa memberikan pengaruh negatif ketika pencurian data pribadi ya. Banyak lagi hal-hal yang disalahgunakan terkait kemarin walaupun ini dalam ibaratnya tataran kita akademisi ya. Banyak sekali data-data pribadi ataupun yang kira-kira orang-orang penting gitu ya yang mempunyai akses. Tetapi kenapa keamanan data pribadi itu menjadi sangat riskan terkait teknologi? Selanjutnya, di slide selanjutnya menyatakan juga bahwa Pancasila itu ya merupakan pedoman, kembali lagi tadi ya, merupakan nilai filosofi yang harus masuk ke dalam setiap peraturan perundang-undangan. Itu kenapa? Kalau dalam teorinya, Karl Weinstein itu ada 3. Bahwa undang-undang itu sebenarnya kalau mau dilihat dari teori Karl Weinstein, mungkin kita juga bisa sharing. Ternyata undang-undang itu ada 3 kategori. Yang pertama memang dalam kondisi das Solem das Sein-nya sejalan. Jadi apa yang dikatakan oleh undang-undang itu memang dijalankan sebagaimana mestinya ya. Yang tujuannya kalau kita lihat dari tujuan hukum ada keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Itu yang paling ideal. Tapi ternyata teorinya Karl Weinstein itu udah lama sekali ya, sehingga dia mungkin sudah bisa memprediksi ternyata undang-undang itu atau peraturan perundang-undangan itu juga ada diciptakan dalam konteks pesanan gitu ya. Atau istilahnya yang penting karena terkait Indonesia adalah negara hukum, semua harus berdasar atas hukum, sehingga untuk melegalkan ya dasar hukumnya, maka dibuatlah undang-undang itu. Tetapi bagaimana dari sisi kemanfaatannya? Bagaimana dari sisi keadilannya itu masih menjadi perbincangan. Oke, next. Selanjutnya, nah itu tadi dikatakan bahwa di dalam pasal 7 UUD 1945 ya, konstitusi itu harus memuat stats fundamental norm ya. Kenapa saya selalu menggaungkan Pancasila? Mungkin kalau kita katakanlah mungkin anak-anak muda sekarang mungkin ya, aduh ngapain sih Bu bahas Pancasila, kita kan udah dari dulu gitu kan mempelajari Pancasila. Tapi kenyataannya ketika kita melihat sekarang banyaknya produk perundang-undangan yang dalam isinya ya di dalam struktur perundang-undangan itu banyak sekali. Kalau kita coba iseng lah Bapak Ibu ambil satu contoh perundang-undangan
ternyata nilai-nilai Pancasila itu semuanya belum masuk ke dalam nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang tersebut. Sedangkan kita ketahui yang namanya undang-undang itu bersifat umum, berlaku umum, berarti berlaku equal. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan atau regulasi itu tidak berlaku secara equal ketika equality before the law. Oke, next. Dari judul tadi ini ternyata baru masuk permasalahan, sebenarnya sudah terjawab. Apa Ibu? Sudah terjawab juga. Jadi yang pertama adalah bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila dalam konteks peradaban global. Lalu yang kedua, bagaimana penguatan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Ya, next, lanjut. Saya sudah ungkapkan dari awal juga bahwa kelima sila Pancasila itu di dalam pembukaan UUD 1940-nya alinea keempat, ya. Mohon izin membacakan, takut salah karena ini pembukaan. Kita tidak boleh melebihkan atau mengurangkan. Minta waktu sebentar. Oke. Bentar ya. Oh, mungkin saya ini udah hilang mungkinnya file saya tadi, tapi nggak apa-apa. Intinya adalah bahwa di pembukaan UUD 1945 itu di alinea keempat, Bapak Ibu bisa cek di Google-nya bahwa kelima nilai Pancasila itu memang harus masuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana saya ungkapkan tadi, 3 nilai yang harus masuk di dalam peraturan perundangan yang baik. Filosofinya, sosiologisnya, dan juga dari sisi yuridis. Itu pasti karena terkait dengan Indonesia adalah negara hukum seperti tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Lanjut. Oke, itu mungkin next. Lanjut lagi. Lanjut lagi, nggak apa-apa. Nah ini ya. Jadi di dalam perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan tata urutan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diubah di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bahwa menyatakan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ketika kita kaitkan dengan teorinya Hans Nawensky dengan teori dan Van Steuvenbouw teorinya. Kemudian dijelaskan juga tadi di dalam saya sebutkan tadi di awal di dalam pembukaan UUD 1945. Jadi ini sebenarnya secara hukumnya, secara legal formalnya itu sudah menekankan Pancasila, nilai-nilai Pancasila harus masuk ke dalam UUD 1945 di dalam perundang-undangan. Jadi itu kenapa mungkin kalau Bapak Ibu mungkin nantinya akan penelitian atau apa, itu bisa kita lihat bahwa ternyata saya sudah cek beberapa perundang-undangan ya, itu nilai-nilai yang terkandung itu sebenarnya belum memberikan keadilan atau kemanfaatan. Sehingga itu tadi ya, masih banyak tugas kita, walaupun ini ya katakanlah dalam kajian idealis, tapi apa salahnya? Di tangan kita para akademisi lah idealis itu akan bisa terus terbangun tanpa ada independence dari intervensi dari yang lain. Oke, next. Next lagi aja. Oke, yang terakhir aja. Nah di sini, jadi intinya kaitan iptek dengan Pancasila terkait dengan lahirnya BRIN dengan Ibu Megawati sebagai ketua daripada BRIN itu ya, sekarang kan ristek di kita selalu kaitkan nilai-nilai Pancasila. Kalau kalian atau kita semua follow Instagramnya BRIN ya, itu bahwa selalu mereka menggaungkan nilai-nilai Pancasila. Jadi dengan cara sebenarnya sangat sederhana, selalu menggaungkan Pancasila setiap pagi. Mereka seluruh karyawan BRIN itu pasti sudah dicekoki, pasti sudah di brainwash dengan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Ada teori yang mengatakan dari sisi sosiologis, ketika sesuatu itu berulang-ulang, kita berulang-ulang, maka ibaratnya memori kita akan terbentuk. Nah, lama-lama nilai-nilai Pancasila itu kembali lagi ya
ruhnya itu muncul lagi ke dalam jiwa kita, terutama kaum akademisi. Jadi kesimpulannya, dengan nilai-nilai Pancasila tersebut perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia. Kemudian sejak dini masyarakat harus memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Kemudian juga letak tantangan bagi Indonesia sendiri, bagaimana mengembangkan kehidupan bangsa yang berbasis iptek tanpa kehilangan jati diri. Ya, jadi kita itu boleh, ada istilah yang mengatakan bahwa kita nih harus ya think globally, tapi tetap act locally. Jadi intinya kalau di dalam kita sebagai bangsa Indonesia yang rukun, kemudian bekerja sama, toleransi, gotong royong itu tetap dikembangkan, tapi pola pikir kita harus out of the box, sehingga kita bersikap harus itu think globally, jangan dibalik. Kalau kebalik, itulah yang terjadi saat ini. Banyak kaum muda yang katakanlah, mungkin kita bisa lihat dari beberapa tayangan ya. Kemudian hal ini berarti ada nilai-nilai dasar yang ingin dipertahankan, ya, bahkan ingin diperkuat. Contoh realisasinya adalah lahirnya lembaga BRIN tadi. Lalu nilai-nilai itu juga sudah jelas Pancasila, ya, ada kelima silanya. Nah, dalam masyarakat modern yang berbasis iptek, terlihat kecenderungan lunturnya kehidupan keagamaan. Jadi ini bukan tantangan yang sederhana ya, di tangan kita semua. Bagaimana ketika iptek itu harus tetap berlandaskan moral, kemudian konsepnya mengenai kemanusiaan, keadilan dan keberadaban, serta keimanan dan ketakwaan. Mungkin itu saja Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.